من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى خصوصا إلى أبو الخضر بن رملي ثم إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kemarin menjelaskan tentang orang-orang fasik. Jadi Allah itu memberikan masal, perumpamaan. Banyak orang yang tersesat dengan perumpamaan tersebut, tapi banyak juga orang yang diberikan hidayah, mendapatkan hidayah karena perumpamaan yang diberikan Allah tersebut. Walaupun perumpamaan yang diberikan ini hal-hal yang dianggap remeh, nyamuk, laba-laba, lebah, tawon dan lain sebagainya. Nah, orang yang tersesat, nah inilah orang-orang yang fasik, dan dikatakan orang-orang yang fasik ini apa? Al-khasirun, mereka ini rugi. Nanti dikatakan orang-orang yang rugi. Jadi mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa al-fasik itu? Alladzina, orang-orang yang na'tun, maksudnya di sini sifat. Ini masih menjelaskan orang yang fasik nih. Yang kuduna ahdallahi, yang kuduna merusak ahdallahi, perjanjian dengan Allah, ma'ahida ilaihim, ma'ahidahu ilaihim, apa-apa yang telah berjanji siapa Allahu, apa-apa yang telah berjanji ilaihim kepada dengan mereka fil kutubi, pada kitab-kitab minal iman, tentang iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang fasik itu sifatnya adalah, salah satu sifatnya adalah orang yang sudah merusak perjanjian antara Allah dan mereka tentang perkara-perkara yang telah disebutkan pada kitab-kitab. Kalau disebut kitab-kitab berarti kitab-kitab sebelumnya, tentang perkara iman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita itu wajib dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Taurat, Injil. Dan kitab-kitab tersebut kita meyakini di kitab-kitab tersebut sudah menjelaskan nanti akan adanya Nabi
terakhir. Jadi kita sebelumnya niku sudah menyuruh untuk iman terhadap Nabi Muhammad. Perjanjian ini sudah ada antara orang-orang tadi itu dengan Allah Ta'ala. Dan kok mereka kemudian memutuskan merusak perjanjian itu dengan mengingkari iman kepada Nabi Muhammad SAW. Min ba'di mitsaqihi, setelah diteguhkan perjanjiannya tadi itu sudah diteguhkan. Tauqidihi alaihim, tegese taukid itu penekanan, alaihim kepada mereka. Jadi sifatnya orang fasik itu tadi itu sudah ada perjanjian dengan Allah Ta'ala, nanti iman dengan Nabi Muhammad, mereka merusak perjanjian tersebut dengan tidak beriman. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Wa yaqta'una, dan orang-orang fasik itu memutuskan ma terhadap barang amara yang memerintahkan siapa Allah bihi dengan ma ayyusala untuk disambungkan, memutuskan segala hal yang mana Allah sudah memerintahkan untuk disambung. Itu sifatnya orang-orang fasik. Apa perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung lantas mereka putuskan itu? Minal iman bin nabi. Sama seperti tadi itu. Salah satunya mereka putuskan adalah terkait dengan iman kepada Nabi Muhammad. Diperintah sama Allah. Malah mereka memutuskan. Yang kedua, warrahimi, silaturahim. Allah itu memerintahkan kita untuk silaturahmi. Kok mereka memutuskan. Jadi ini kita mengukur diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang fasik, maka hendaknya kita menyambungkan apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Wa ghairu dzalik, dan makna-makna yang lain. Wa an, adapun lafaz an, jadi kan ayyu shalah, ma amarallahu bihi ayyu shalah, itu adalah badal min domiri bihi, dari domirnya bihi. Jadi amarallahu bihi, hinya ini kembali ke ma, ayu sholah yento disambungaken domir dari bihi an lagi nahwu. Kemudian sifat yang ketiga orang-orang yang fasik itu adalah wa yufsiduna fil ard, mereka ini merusak fil ard, di dalam bumi. Merusaknya dengan apa? Bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat. Nah, itu sifatnya orang fasik. Maksiat. Jadi melakukan maksiat itu adalah perbuatan yang merusak. Kemudian makna yusiduna fil ard yang lain adalah wa ta'wiqi 'anil iman, dan membelokkan iman. Nah, iman itu jelas ya. Sebagaimana yang kita ketahui, iman itu ada 6 rukun iman. Ya, kalau keimanan kita terhadap 6 hal ini masih belak-belok, itu termasuk yufsiduna fil ard. Ulaika, utawi orang-orang yang disebutkan tadi itu, yang dengan sifat-sifat tadi itu, al-mausufuna, yang telah disifati dengan semua sifat itu, bima dzukira, dengan yang telah diceritakan tadi, hum, tegese wong kang, tegesnya semua mereka itu semua al-khasiruna, termasuk orang-orang yang rugi. Melakukan beberapa hal yang disebutkan tadi itu, sifat-sifat tadi itu termasuk orang fasik. Dan kalau sudah melakukan 4 hal sifat-sifat tadi itu, al-khasirun, humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Limasirihim ilan nar, karena kembalinya mereka nanti ke neraka. Jadi pelaku sifat-sifat tadi itu mereka rugi karena nanti bakal masuk ke dalam neraka al-mu'abbadati alaihim, yang mana neraka ini diabadikan alaihim kepada mereka.
Neraka itu diabadikan. Sering diartikan juga surga dan neraka itu abadi. Yang di ayat-ayat sebelumnya niku khaliduna fiha abada. Minggu kemarin. Nanti orang-orang itu yang iman dan amal soleh nanti masuk surga khaliduna abada, selamanya. Ini neraka juga al-mu'abbadah, diabadikan. Nah, saat ini coba kalau tanya, akhirat itu surga dan neraka niku kekal betul? Nah, kekal niku apa sih? Selamanya, abadi. Nah, kalau semua sampean ditanya, kekal mana surga dan neraka atau kekal mana akhirat dengan Allah Ta'ala? Ayo apa jawabnya? Hah? Yang maha kekal itu kan Allah. Dan ini kok ada surga, ada neraka kok juga katanya kekal. Beda. Kalau Allah niku wajibul wujudnya, sifatnya salah satu sifatnya adalah mukhalafatu lil hawa dis. Sifat 20 niku lho. Berbeda dengan hawadis. Hawadis itu perkara-perkara sing anyar. Jadi gak mungkin Allah itu pernah mengalami tidak ada itu gak pernah. Beda dengan al-hawadis. Al-hawadis itu perkara-perkara yang baru. Makhluk nih, makhluk itu perkara yang baru semuanya. Kenapa? Karena diadakan. Nah, surga dan neraka itu adanya ya, sifat dari hawadis niku. Pertama, pasti berawal dari al-adam, ketiadaan. Surga neraka tadinya itu gak ada, tapi kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah, pun juga nanti kalau dikatakan kekal, itu dikekalkan. Jadi beda sama Allah. Allah ini lidzatihi, memang zatnya memang kekal. Kalau surga dan neraka itu dikekalkan, dibuat kekal. Berawal dari tidak ada, kemudian diciptakan, diadakan oleh Allah Ta'ala, kemudian dikekalkan. Itu penjelasan salah satunya. Sebenarnya ada banyak penjelasan. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sifatnya pun sudah beda. Kemudian sifat dari hawadis itu pasti ada tamkin, imkan. Imkan itu kemungkinan. Ya. Jadi sama di sini al-mu'abbadah. Orang-orang yang fasik itu rugi lima sirihim ilan nar al-mu'abbadah alaihim. Karena mereka nanti masuk neraka, yang mana neraka ini al-mu'abbadah, diabadikan, dikekalkan alaihim kepada mereka. Jadi terus ya Pak masuk neraka nih. Masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Ya. Tadi malam kita ngaji Daqaiqul Akhbar niku serem, orang masuk ke dalam kubur, amalnya jelek, dipertemukan dengan amalnya yang sudah mewujud manusia, sudah baunya bukan main, dibukakan salah satu pintu neraka. Belum masuk ke neraka, cuma masih di alam barzah, alam kubur, sudah ditakut-takuti seperti itu, melihat pemandangan neraka. Untuk mengetahui kedudukannya nanti di neraka, kamu akan dimasukkan seperti itu di kuburan. Sampai kapan di kuburan? Ya sampai nanti kiamat selesai. Kalau kiamatnya masih 500 tahun lagi, ya masih 500 tahun sudah mengalami siksa kubur selama itu. Baru sudah kiamat nanti dikuburkan di padang mahsyar, kemudian di mizan, ya, ditimbang, diaudit, dihisab, masuk sirat dan sebagainya. Lek kepleset mlebu neraka, lek terus iso lanjut. Nah, tapi kan orang kalau sudah di alam kubur sudah tahu ya, ternyata tempat saya nanti di surga atau di neraka, karena sudah dibukakan. Ya, penjelasan kemarin di kitab Daqaiqul Akhbar. Nah, seremnya bukan main. Naudzubillah min dzalik. Selamanya, Pak. Sedangkan kita di dunia paling berapa tahun? Ya, rata-rata ya sekitar 70 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad sekitar 70 tahun dan lebih dari itu nggih bonus. Pendek.
Bumi ini diciptakan, ya, alam semesta ini konon katanya para ilmuwan itu sekitar 13 sampai 15 miliar tahun sampai detik ini. Dari awal ciptaan Big Bang sampai sekarang ini sekitar 15 miliar tahun. Akhirat selamanya. Sebutkan sampean waktu angka 1 miliar tahun sak terus ya, kurang. 5 miliar tahun terus masih terus. Selamanya. Lek sampean mlebu neraka selamanya. Nauzubillah. Tapi alhamdulillah ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing mengatakan la ilaha illallah pasti dia nanti masuk surga. Cuma karena dosanya banyak ya dibersihkan dulu. Bersihkan dulu di neraka ya. Ada yang masuk neraka 1 hari, ada yang masuk neraka 30 hari, ada yang 1 miliar tahun. Nah, tapi ingat 1 harinya di neraka itu ada yang mengatakan sama seperti 70.000 tahunnya di bumi. Pun lek mlebu neraka 1 miliar tahun niku. Hitungan dhewe berapa lamanya. Nauzubillah. Jadi ini penjelasannya sangat serem sekali. Melakukan hal-hal yang disebut tadi itu mereka termasuk rugi. Kenapa? Karena masuk neraka yang diabadikan untuk mereka. Ya. Jadi kalau dirinci kita mengkoreksi diri kita sendiri. Pertama yang kuduna ahdallah, iman kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita tidak termasuk ini. Kita yakin terhadap Nabi Muhammad. Yang kedua yaqta'una ma amarallahu bi ayyusol. Ya, silaturahmi. Nah, iki mbubuan iki. Ini kita masih belum termasuk, apa sudah termasuk? Enggak tahu. Kita koreksi. Kalau masih ada yang memutuskan tali silaturahmi pun disambung lagi. Kenapa? Karena itu termasuk ma amarallahu bi ayyusol. Termasuk yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Kemudian yufsiduna fil ard, bikin rusak di bumi. Apa itu? Maksiat. Nah, ini kita ngukur diri. Kadang masih sering kita maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfurun? Bagaimana kamu bisa kafir? Ya ahla Makkah, hei ahli Makkah. Kenapa kok ahli Makkah di sini? Karena surah Al-Baqarah ini termasuk Makkiyah. Surat ya, ayat ini berarti turun periode Mekah, di Mekah. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah? Bagaimana kamu kok bisa kafir wahai penduduk Mekah? Bagaimana kamu bisa ingkar wahai penduduk Mekah? Ingkar kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Kok iso itu loh? Awakmu iki kafir kepada Allah. Waqad kuntum amwatan. Waqad, dan sungguh kuntum telah ada kalian ini amwatan, dalam keadaan mati. Maksudnya tidak ada. Maksudnya amwatan di sini apa? Nutofan, mani, fil aslabi, dalam tulang sulbi. Kok bisa kamu itu loh kafir kepada Allah, padahal dulu kamu itu masih berupa mani di tulang sulbi. Fa ahyahakum, lantas kamu dihidupkan, fil arhami, di dalam rahim, wad dunya, dan di dalam dunia, binafkhir ruh fikum, dengan ditiupkannya ruh kepada kalian. Dulu kamu itu gak ada, kamu masih berupa mani, kemudian kamu dihidupkan. Dihidupkan di mana? Dihidupkan di dalam rahimnya seorang ibu, kemudian dihidupkan di dalam dunia. Ya, ketika di rahim, kamu dihidupkan dengan apa? Binafkhir ruh fikum, dengan ditiupkannya ruh ke dalam kalian. Kok bisa kamu kafir itu loh? Dulu gak ada, kemudian kamu dihidupkan. Wal istifhamu, dan istifham di sini, istifham itu pertanyaan. Itu lit ta'ajjubi,
menunjukkan keheranan. Bukan, jadi kalau ada pertanyaan kayak gini bukan berarti Allah nggak tahu, tapi ini istifhamnya adalah untuk takjub, heran, kok iso. Min kufrihim, dengan kekafiran mereka, ma'aqiyamil burhan, setelah adanya petunjuk-petunjuk yang jelas. Ya. Au litaubih, atau menunjukkan apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Istifham di sini untuk apa sih bahasa Indonesia ini? Menyangkal, penyangkalan. Bukan penyangkalan, kenapa ya? Ya, apa sih bahasa Indonesia ini? Ya, pokoknya gitulah. Faham tapi bahasa Indonesianya agak paham dulu. Jadi pertanyaan untuk ya, keheranan lah. Kok bisa itu loh, kamu bisa dulu mati, kok kemudian dihidupkan. Sudah seperti itu, petunjuknya sudah jelas. Lah kok kamu kafir kepada Allah, gak percaya kepada Allah. Tsumma yumitukum, lantas nanti kalian akan dimatikan lagi. Inda intihai ajalikum, setelah habis ajal kalian. Dulu kita ini Pak tidak ada, kemudian diciptakan ada, nanti yumitukum, kamu akan dimatikan lagi. Nah, inda intihai ajalikum, ketika sudah sampai ajalnya. Sudah mati, apa yang terjadi? Tsumma yuhyikum, nanti kalian juga akan dihidupkan lagi. Mati, urip, mati, urip. Nah, sekarang kita baru yang kedua nih. Kan tadi mati, urip, sekarang di dunia. Nanti mati, habis itu dihidupkan lagi. Tsumma yuhyikum, lantas kalian dihidupkan lagi bil ba'si, ya, dengan kebangkitan, dihidupkan lagi di hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian ilaihi, kepada Allah, turja'un, kalian akan kembali. Maksudnya kembali kepada Allah itu apa? Ya, sama seperti lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan kepada Allah kita kembali. Nah, ini summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah turja'un, kalian akan dikembalikan. Maksudnya adalah turadduna ba'dal ba'tsi. Ya, dikembalikan setelah kebangkitan. Fayujazikum, lantas kalian akan diberi ganjaran bi'a'malikum, dengan amal-amal kalian. Amalnya gimana? Diaudit. Setelah diaudit amal baiknya bagus, ya diberi ganjaran, diberikan pahala sebagaimana amal baiknya dia. Ternyata amal jeleknya lebih banyak, ya, setelah diaudit, setelah dihisab, setelah dimizan, ditimbang, ya dia akan diberikan ganjaran sebagaimana sebagaimana pahala yang telah dilakukan selama di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang amal yang pernah kita lakukan dan amal itu baik, pasti kita akan melihat ganjaran, efek dari amal yang telah kita lakukan. Kita di jalan, ada peniti di jalan, ada jarum, kita tahu jarum ini bahaya, kita singkirkan, remeh. Tapi perbuatan ini nanti yarah, akan dilihat hasil dari perbuatan tersebut. Kita jalan-jalan di kebunnya orang ini dipagari dengan pagar yang terbuat dari bambu. Apa Pak? Pagar tembok dari bambu ini kenapa jenengi? Hah? Yang kayak di situ itu apa namanya? Batas. Ya, batas itu apa? Pagar yang terbuat dari bambu ini kenapa namanya? Gitu loh, pagar itu loh apa? Apa sih bahaya ini? Nah, sampean pulang berkatan melewati kebun yang dipagari dari bambu itu, selilitan. Ngambil bambunya tuh
dibuat selilitan, gak izin. Remeh banget, remeh. Tapi nanti di akhirat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang kecil sekali, selilit Pak, selilit. Yarah, nanti akan dilihat. Efeknya niku akan ada. Nah, jadi izin. Jadi izin. Nah, nanti tsumma ilaihi turja'un itu adalah maksudnya amal-amal kita itu dikembalikan berdasarkan apa yang telah dilakukan. Jangankan sampai di akhirat, Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan pengajian kemarin tadi malam di kuburan. Nah, itu sudah bisa tahu hasilnya. Amalnya baik, nanti mewujud amalnya ini seperti orang yang sangat amat ganteng sekali. Untuk apa? Menemani dia. Ya, dalam hadis ini kan dikatakan kan, kalau kita meninggal dunia, itu yang mengantarkan kita ya keluarga, ya harta. Teman-teman ngantar semua. Ya amal juga ikut mengantar. Semuanya balik kecuali amal. Nah, keluarga ikut ngantar. Setelah dikuburkan balik. Hartanya, mobilnya ikut nganter sampai ke kuburan. Setelah itu dikuburkan balik. Amalnya ikut nganter. Setelah dikuburkan dia menemani. Nah, tapi amalnya ini amal baik apa jelek? Kalau amal baik, kemarin di kitab Daqaiqul Akhbar, wajahnya tampan, wangi sekali, menemani sampai nanti datangnya hari kiamat. Amalnya jelek, amalnya juga menemani, tapi dia mau wujud dengan wajah yang jelek ya. Sampai kemarin dikatakan, kamu ini siapa? Kan ditanya gitu. Kok saya nggak pernah melihat orang yang lebih jelek daripada kamu selama waktu aku hidup di dunia. Baru ditanyakan, ana amaluk, aku ini adalah amalmu. Baunya basin, al-khabis, menjijikkan, ditemani dengan itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sudah kiamat nih, baru amal-amal kita dikembalikan kepada kita. Waqala, dan Allah Ta'ala waqala, dan dawuh sama Allah dalam hal ini, dalilan sebagai dalil, sebagai landasan, sebagai dasar, alal ba'si, atas kebangkitan, lamma angkaruhu, ketika mereka ini mengingkari ba'as. Jadi apa namanya, berkata Allah Ta'ala sebagai landasan nanti di kebangkitan ketika mereka mengingkari. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi, huwa ai Allah, alladzi itu yang khalaqa menciptakan lakum untuk kalian ma terhadap barang sesuatu, segala hal, fil ardi di dalam bumi. Dialah Allah yang telah menciptakan segala hal yang ada di bumi ini untuk kalian. Semua yang ada di bumi ini kibak untuk kita, untuk manusia. Ai al-ardo wa ma fiha, tegese bumi dan segala isinya. Jami'an, semuanya. Semuanya ini Allah yang menciptakan untuk kamu, litantafi'u, agar kalian memanfaatkan bihi, terhadap mah tadi itu, barang tadi itu. Wa ta'tabiru, selain untuk kamu memanfaatkannya, juga untuk kamu mengambil ibarah, mengambil pelajaran. Semuanya ini diciptakan oleh Allah untuk kamu, menungso. Untuk kamu manfaatkan, untuk kamu ambil pelajaran. Dan Allah menciptakan itu semua di bumi itu untuk kita semua. Tsumma stawa, lantas Allah istiwa, ba'da khalqil ardi, setelah Allah menciptakan bumi. Ai tegese qasoda
bermaksud ila samai, ke langit, fasawwahunna, lantas Allah beristiwa. Ad-dhamir, dhamir di sini ad-dhamiru yarji ila sama, dhamir yarji ila sama li'annaha, karena sesungguhnya lafaz sama fi makna al-jam'i al-ayilah ilaihi adalah makna jamak. Ai sayyaraha kama fi ayatin ukhra faqadahunna, sebagaimana lafaz faqadahunna. Ini gua tahu. Jadi begini, Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini dan di dalamnya ini untuk kamu. Kemudian Allah Ta'ala setelah menciptakan bumi beristiwa di langit. Dalam ayat lain beristiwa di arsy. Tapi ingat Mbak, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kiai-kiai kita, guru-guru kita, ayat yang semacam ini, istiwa di atas arsy niku harus ditakwil. Bukan artinya itu, karena ada beberapa kelompok, beberapa faham yang mengartikan duduk di arsy. Jadi bukan artinya duduk di arsy. Arsy itu makhluk ruang. Allah enggak Allah tidak duduk situ. Kalau duduk, jadi ini harus ditakwil, menguasai arsy. Setelah Allah menciptakan bumi ini. Jadi bukan duduk. Allah itu tidak bertempat, karena tempat itu adalah makhluk diciptakan. Nah, itu kalau sampai lihat di YouTube, di TikTok, di Facebook, ini kadang saya sering lihat. Tapi orang-orang Arab nih, orang-orang Arab, anak kecil diwawancarai. Aina Allah, di mana Allah? Fisama. Nah, itu bukan jawabannya orang guru-guru kita. Allah tidak bertempat di langit seperti itu. Jadi harus diartikan aja istiwa, gitu ya, gampangannya. Faqadahunna, lantas Allah menciptakan sab'a samawat fasawwahunna, itu maksudnya faqadahunna, ndadekaken sab'a samawat, tujuh langit, wa huwa, dan utawi Allah itu bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui, mujmalan, secara global, wa mufassalan, secara detail, terperinci. Allah menciptakan langit dan bumi secara umum tahu, rinciannya juga tahu. Allah menciptakan kita, yang ada di dalam tubuh kita, sel-selnya, bakteri baiknya, bakteri buruknya, proses pencernaannya, detailnya Allah tahu. Allah menciptakan bumi ini, ada daun-daun ditiup angin, detailnya itu Allah tahu. Ya. Mujmalan atau mufassalan, secara umum atau secara terperinci. Kalau kita kan nggak tahu, taunya cuma mujmalan kita. Ini teh kita tahu, tapi secara terperinci jumlah volume air gini kita nggak paham. Tehnya berapa banyak, airnya berapa banyak, diaduknya berapa kali, ini gulanya berapa banyak. Ini kalau dilihat terus mantap. Minum dulu kalau gitu. Bismillah. Kita setelah diminum, masih nggak tahu ini detailnya, kita nggak tahu. Berapa teguk tadi yang saya minum, kita juga nggak tahu. Allah tahu. Ini baru teh, Pak. Dan ini alam semesta, 7 langit, Allah tahu detailnya. Ya, mujmalan atau mufassalan. Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian beristiwa di atas arsy. Diartikan aja istiwa, takut kita terjebak pada makna yang salah. Di ayat lain, ya, ini juga dibahas oleh para ilmuwan tentang penciptaan alam semesta.
Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat dulu langit dan bumi itu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, teori Big Bang. Ini diakui oleh para ilmuwan, Pak, bahwa dulu alam semesta itu cuma satu titik. Kemudian meledak. Ledakannya ini macam-macam, ada yang menjadi bumi, ada yang menjadi galaksi, ada yang menjadi matahari dan sebagainya, ledakan. Dulu jadi ruang itu tidak ada, Pak. Allah setelah menciptakan itu semua pecah, tercipta ruang. Ruang itu antara saya dan Pak Santaji, ini namanya ruang. Arsy itu ruang, surga itu ruang. Allah tidak ada di situ. Allah beristiwa di arsy, bukan bertempat. Itu dipahami ajarannya guru-guru kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya kalau paham-paham yang lain ada yang mengartikan duduk di atas arsy. Itu kok diartikan duduk nih. Jadi Allah tahu detailnya. Afala ta'tabiruna? Apakah kamu tidak mengambil ibarah pelajaran annal qadir ala khalqi dzalik, sesungguhnya kemampuan atas menciptakan itu semuanya ibtidaan, itu adalah permulaan. Wa huwa a'dhamu minkum, dan Allah itu lebih azim, lebih agung minkum dari kalian. Qadirun, Allah itu mampu ala i'adatikum, atas mengembalikannya kalian. Tadi itu kan ayatnya tentang dulu kamu mati, kamu tak hidupkan. Nanti kamu tak matikan lagi, kemudian kamu saya hidupkan, kemudian kamu saya kembalikan lagi. Allah kemudian menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Langit dan bumi ini aja Allah yang menciptakan, apalagi cuma kamu. Sehingga Allah itu sangat amat mudah sekali untuk mengembalikan kalian. Karena ada orang-orang yang mengingkari bahwa nanti kalau sudah mati ya wis mati, orang apa-apa. Orang-orang ateis ya. Kalau sudah mati ya sudah, gak ada apa-apa, hilang. Itu orang-orang ateis. Tapi ini tadi disebutkan dalilan 'alal ba's. Allah mengatakan seperti ini sebagai bukti. Jangankan mengembalikan kamu, menghidupkan kamu, menciptakan alam semesta ini gampang kok bagi Allah Ta'ala. Wadhkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Kemudian masuk bab lain nih Pak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, apa katanya malaikat? Katanya Allah, inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya saya ini mau membuat di dalam bumi khalifatan, khalifah. Nabi Muhammad, ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada malaikat. Apa perkataannya? Apa firmannya? Malaikat, saya mau bikin khalifah di bumi. Bumi sudah diciptakan, ya, khalifahnya belum ada. Yakhlifuni fi tanfidhi ahkami, yang mana khalifah ini menggantikanku fi tanfidha ihkami, dalam apa? Melaksanakan hukum-hukumku. Khalifah niku artinya mengganti. Yukhalifuni, yang menggantikan saya untuk menerapkan hukum-hukumku di atas bumi, fiha, di dalam bumi. Wa huwa, adapun khalifah, ya, adapun yang dimaksud di sini adalah Adam, Nabi Adam. Jadi ini proses penciptaannya Nabi Adam. Nabi Adam belum diciptakan, tapi sudah Allah sudah ngasih informasi ke malaikat. Saya mau bikin khalifah di muka bumi, yang nanti khalifah ini adalah orang yang menerapkan hukum-hukum Allah di bumi. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Adam. Dalam tafsir Jalalain ini. Qalu, lantas malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha.
Ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah tidak menjadikan fiha di dalam bumi mayufsidu fiha, orang-orang yang membuat kerusakan fiha di dalam bumi, bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Loh ya Allah, nanti yang engkau ciptakan itu kerjaannya di bumi bikin kerusakan, maksiat. Wa yasfikud dima, dan nanti mereka saling menumpahkan darah. Yuriquha bil qatli, mengingatkan dengan peperangan, kama fa'ala banu al-jan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Jin. Wa kanu fiha, dan Banul Jin fiha di dalam bumi, falamma afsada, ketika mereka bikin kerusakan, arsalallahu alaihimul malaikah, Allah mengutus kepada Banul Jam al malaikah, para malaikat. Jadi Allah Ta'ala, Pak, ketika mau menciptakan khalifah, yang dimaksud di sini Nabi Adam, di bumi, malaikat tanya, ya Allah, nanti mereka bikin kerusakan, nanti mereka menumpahkan darah. Tahu dari mana mereka? Berarti di bumi sudah ada yang menghuni. Makanya malaikat ngomong kayak gitu. Siapa mereka yang sudah menghuni di bumi ini? Menurut tafsir Al-Jalalain, mereka ini adalah Banu Al-Jan, anak turune jin. Bukan manusia berbakala, Pak. Manusia berbakala lah, Homo erectus, anak turune jin, Bani Al-Jin, Banu Al-Jan. Nah, mereka ketika hidup di bumi ini bikin kerusakan, maksiat. Tapi sebenarnya penjelasan ayat ini panjang, Pak. Ini banyak para ulama yang menafsirkan itu banyak beda-beda. Contoh ya. Ini ada wayasfikud dima, menumpahkan darah. Nah, kalau sama jin, Pak, jin ada darah. Enggak ngerti kita. Tapi yang pasti kalau darah ya berarti ada makhluk seperti kita ini. Wallahu a'lam. Ada banyak penjelasan para ulama. Tapi secara penjelasan yang dijelaskan oleh guru-guru kita, Nabi Adam ini adalah manusia pertama. Beda sama orang-orang barat yang percaya dengan Darwinisme. Jadi ada seorang ilmuwan namanya Charles Darwin yang mengatakan segala makhluk hidup seperti kita ini adalah dari evolusi. Evolusi itu apa artinya? Berarti dulu ratusan ribuan tahun yang lalu, ya, kita ini adalah mungkin monyet, kemudian berubah jadi manusia. Ini namanya Darwinisme. Paham yang mempercayai Charles Darwin. Kalau kita enggak, kalau kita manusia pertama ya Nabi Adam. Dulunya gimana ya, gini-gini aja, ya bentuknya ya kayak gini-gini aja, cuma mungkin dulu tinggi, tapi ya fisiknya sama seperti kita, tidak berubah. Kalau Darwinisme tidak, segala sesuatu itu mengalami proses. Ya misalkan bisa jadi buaya itu tadinya ya dinosaurus itu, kemudian berubah, moro-moro jadi kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak, kita mempercayai Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian berketurunan ya seperti ini tidak berevolusi. Nah, tadi di bumi ini ada Banul Jan yang diceritakan di sini, mereka bikin kerusakan. Setelah bikin kerusakan, arsalallahu alaihimul malaikah, lantas Allah Ta'ala mengutus malaikat kepada mereka. Fataraduhum ilal jazair wal jibal. Lantas para Banul Jan ini diusir, dialihkan tinggal di mana? Jazair, di pulau-pulau, wal jibal, di gunung-gunung. Jinnya ini tuh pindah, Pak, pindah di pulau-pulau, di gunung-gunung. Sebenarnya, Pak, tapi ini bukan panduan kita, tapi saya punya kitabnya. Namanya
Akhnuh atau Hanuh. Ini sebagian teman-teman kita orang-orang Nasrani menggunakan ini. Akhnuh niku Pak, Hanuh. Hanuh itu nama lain dari Nabi Idris. Jadi katanya ya, ini Israil atau apa lah, itu menuliskan kitab tentang kejadian ini. Nah, makanya kitabnya disebut Al-Akhnuh atau Hanuh. Nah, kalau sampai jalan-jalan nanti ada lampu mereknya Hanuh, pernah lihat ya? Hanuh, lampu nih loh. Saya sering lihat di itu Hanuh, itu maksudnya Nabi Idris. Hanuh, itu ada kitabnya. Saya punya kitabnya. Akhnuh, itu menceritakan hal ini. Bagaimana malaikat ini turun memerangi Banu Lujan, kemudian mereka terusir di pulau-pulau, ada yang di gunung-gunung. Tapi di kitab itu diceritakan apa? Malaikat ini akhirnya berkhianat. Ada malaikat-malaikat yang berkhianat. Oh, kalau kita nggak bisa, malaikat itu kudu taat, pasti taat sama Allah Taala. Gak kepikiran untuk berkhianat itu nggak kepikiran. Lantas nanti dalam kitab Akhnuh itu diceritakan ono menungso sing kawin karo malaikat, jin yang nikah sama manusia, jadilah monster, kayak gitu-gitu. Nah, itu ada kitabnya. Manuskripnya itu baru ditemukan beberapa puluhan tahun yang lalu. Wadahnu, dan kami ini para malaikat nusabbihu, bertasbih, mutalabbisina, ngelakoni maksudnya. Kami ini ya Allah senantiasa bertasbih kepadamu, bihamdika, dengan cara memuji engkau ya Allah. Ai tegese naqulu subhanallah wa bihamdi, kami ini senantiasa mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu perbuatannya malaikat. Ya Allah, kalau engkau menciptakan khalifah nanti bikin kerusakan, perang, tawuran, sedangkan kami ya Allah senantiasa memuji engkau, senantiasa bertasbih kepada engkau, senantiasa mengatakan subhanallah wa bihamdi wa nuqaddisulak, dan kami juga mensucikan engkau ya Allah. Nunazzihuka amma dari perkara-perkara la yaliku bika, yang tidak patut denganmu. Mensucikan Allah itu tidak tidak menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak patut disandarkan bagi Allah. Itu maksudnya mensucikan Allah. Jadi kita sering ngomong maha suci Allah, itu maksudnya niku Pak. Allah itu terhindar dari sifat-sifat yang tidak patut disifatkan dengan Allah Ta'ala. Nah, sama seperti kita diajarkan yang memberikan kesembuhan kepada kita itu kan Allah. Yang memberikan penyakit kepada kita itu juga Allah. Tapi ucapan semacam ini itu gak pantas. Allah menciptakan penyakit yang tapi mengatakan itu tidak pantas, terkait dengan akhlak. Sama seperti lafaz Nabi yang mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang memberikan saya kesembuhan. Lafadznya bukan dan apabila Allah ngasih saya penyakit, bukan, tapi wa idza maridtu, apabila saya sakit, yashfin, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi wa nuqaddisulak, Allah, kami ini katanya para malaikat senantiasa mensucikan engkau ya Allah, yaitu tidak memberikan sifat yang tidak patut itu bersandar kepada engkau. Fallamu, adapun lam itu zaidah, itu adalah tambahan, wal jumlah hal, dan jumlah hal. Jumlah hal niku kalimat untuk menyatakan keadaan. Ai fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, sedangkan kami, maksudnya adalah kami ini katanya para malaikat, ahaqqu itu lebih berhak, bil istikhlaf, karena berbeda. Katanya malaikat kayak gitu, ya Allah kan kami kayak gini, sedangkan mereka seperti itu. Apa kami kan lebih berhak. Terakhir Allah kemudian mengatakan qala
Allah Ta'ala berkata, Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini a'lam, lebih mengetahui, ma terhadap apa-apa, la ta'lamun, yang kalian semua ini tidak mengetahui. Minal maslahati, dari perkara-perkara yang maslahat, fi istikhlafi, dalam perbedaan itu tadi itu, khilafah, dalam perbedaan khilafah tadi itu. Adam fi istikhilafi Adam, dalam persoalan kekhilafahannya Adam, karena dia kan Adam mau diciptakan sebagai khalifah. Wa inna dzurriyyatahu, dan sesungguhnya keturunannya Nabi Adam, fihim, di dalam himnya kembali ke mana lagi? Istikhlaf, ya, pokoknya gini. Wa inna dzurriyyatahu, dan sesungguhnya keturunannya Nabi Adam itu al-muti', terdiri dari orang-orang yang taat, wal 'asi, dan orang-orang yang maksiat. Fayadharu al-'adlu bainahum, maka lahirlah keadilan di antara mereka. Faqalu, lantas mereka berkata, para malaikat, la yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama li sabqina lahu wa ru'yatana ma lam yarahu wallahu a'lam bissawab wallahu a'lam bimuradih. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلام والمغفرة علينا جميعا وعلى جميع عائلتنا وعلى مؤسستنا على المعاونة، وأمرها بجد كثيرا من التدابر التلميذات من أهل العلم والخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.